Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Fahri Hiryadi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Israiliyat dalam tafsir. Maksudnya Israiliyat dalam tafsir tidak terlepas dari kondisi sosio-kultural masyarakat Arab. Israiliyat mengandung dua arti, yaitu kisah dan dongeng yang disusupkan dalam tafsir dan hadis, yang asal periwayatannya kembali kepada sumbernya, yaitu Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya. Israiliyat merupakan kisah-kisah yang diambil dari ahli kitab yang masuk Islam, Yahudi, dan Nasrani, yang mana mereka ini mempunyai pengetahuan cukup banyak dalam agama mereka yang bersumber dari Taurat dan Injil, terutama tentang kisah umat dan para nabi terdahulu. Sementara Al-Quran sendiri banyak mencakup dalam hal yang terdapat dalam Taurat dan Injil, khususnya yang berhubungan dengan kisah para nabi dan berita umat terdahulu. Masuknya Israiliyat telah terjadi sejak Islam lahir dan semakin berkembang ketika berlakunya penghujrahan umat Islam ke Madinah, di mana tempat orang Yahudi menetap. Dari situlah mereka menyusupkan berita Israiliyat ini sehingga membuat para sahabat lalai dengan cerita dongeng mereka tersebut. Cerita tersebut dalam berkembang berikutnya memasuki wilayah tafsir. Menurut sebagian ahli tafsir, kisah-kisah Yahudi itu terserap ke dalam tradisi Islam melalui penafsiran Al-Quran. Israiliyat telah banyak masuk dalam kitab-kitab tafsir dari periode klasik sampai kontemporer. Penilaian yang baik atau tidak terhadap sebuah kitab tafsir yang memuat Israiliyat tergantung kepada metode penulisan tafsir dalam menggunakan Israiliyatnya. Telah banyak Israiliyat yang masuk dalam kitab-kitab tafsir mulai dari periode klasik dan kontemporer. Beragam alasan para musafir ketika mengutip riwayat Israiliyat, sebagai alasannya untuk dijadikan sebagai koleksi sejarah dan untuk menambahkan khazanah dan wawasan umat Islam tentang cerita Israiliyat dalam kitab tafsir. Masuknya Israiliyat dalam tafsir sejak dari masa sahabat, di mana pada masa tersebut ketika mereka menemukan kisah dari Al-Quran yang bersifat global, mereka menanyakan rinciannya kepada orang ahli kitab yang telah masuk Islam. Karena kitab-kitab Samawi ini memiliki kecocokan terhadap kisah-kisah yang terdapat di dalamnya. Bedanya terletak pada ringkas dan rinciannya. Selain itu, banyaknya tokoh Yahudi yang masuk Islam dan menjadi andil besar bagi sahabat untuk menjadinya sebagai sumber penafsiran. Kebanyakan yang disebut Israiliyat itu dihubungkan kepada 4 nama yang terkenal ini, seperti Abdullah bin Salam dari kalangan sahabat. Dari kalangan tabi'in pula seperti Ka'ab bin Al-Akbar, Wahab bin Munabbih, dan Abdul Malik ibnu Abdul Aziz ibnu Zuraij. Namun, dalam tafsir At-Tabari, hanya satu tokoh Israiliyat yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Ka'ab bin Al-Ahbar, dan beberapa di kalangan sahabat dan tabi'in yang bukan dari ahli kitab. Sekian penjelasan dari saya mengenai Israiliyat dan tafsir. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.